Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rawandi. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran kewirausahaan untuk memenuhi tugas final oleh dosen pembimbing ibu kita, Ibu Hayatul Mursyidah. Baiklah, untuk tema hari ini kita akan membahas 4 macam tema. Yang pertama, sistematika rencana bisnis. Yang kedua, need analysis. Yang ketiga, implementasi usaha. Dan yang keempat, evaluasi usaha. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu sistematika rencana bisnis. Sistematika penulisan rencana bisnis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman pembuka. Yang kedua, nama dan alamat bisnis. Yang ketiga, nama dan alamat pelaku. Yang keempat, sifat bisnis. Yang kelima, pernyataan pembiayaan yang dibutuhkan. Yang keenam, pernyataan keberhasilan laporan. Yang ketujuh, ringkasan eksekutif 2-3 halaman yang meringkas rencana bisnis secara lengkap. Kemudian, analisis industri. Ini mencakup pandangan masa depan dan tren-tren, analisis para kompetitor, segmentasi pasar, ramalan industri dan pasar, deskripsi perusahaan, produk, jasa, ukuran bisnis, perlengkapan, dan personel kantor, latar belakang usaha. Kemudian rencana produksi. Ini mencakup proses manufaktur, pabrik listrik, mesin dan peralatan, nama-nama dan pemasok bahan-bahan mentah, rencana operasional, deskripsi operasi perusahaan, aliran pesanan untuk barang-barang dan atau jasa, penggunaan teknologi. Kemudian rencana pemasaran meliputi penentuan harga, pendistribusian, promosi, ramalan produk, pengendalian, rencana organisasi, bentuk kepemilikan, identifikasi dari partner atau pemegang saham utama, pemenang utama, latar belakang tim manajemen, peran dan tanggung jawab anggota organisasi, penilaian risiko, evaluasi kelemahan-kelemahan bisnis, teknologi-teknologi baru, rencana-rencana kontingensi, rencana finansial, berbagai asumsi, laporan laba rugi performa, perkiraan arus kas, analisis impas, berbagai sumber dan aplikasi dana, lampiran, surat-surat, data riset pasar, sewa menyewa atau kontrak, daftar harga dari pemasok. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu need analysis. Analisis dibutuhkan peneliti. Analisis kebutuhan pelatihan adalah sebuah proses dalam bisnis yang dilakukan untuk memahami semua pelatihan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu agar tim dapat bekerja seefektif mungkin dengan kemajuan dan kinerja pertumbuhan yang optimal. Ada 3 tahapan penting yang dapat diterapkan dalam analisis kebutuhan pelatihan untuk memastikan bahwa perusahaan Anda menjadi pelatihan yang tepat. Yang pertama, pengambilan keputusan menurut kebutuhan keterampilan. Tahapan utama adalah memutuskan menurut keterampilan tertentu yang Anda perintahkan untuk anggota tim agar bekerja lebih tepat sasaran. Dengan kata lain, memahami peran setiap pekerjaan dalam perusahaan secara terpisah dan mempertimbangkan sebagai hal seperti perbedaan di setiap departemen atau tingkat kesenioran yang mempengaruhi juga. Yang kedua, mengevaluasi keterampilan karyawan. Tahap kedua adalah pertama, setiap anggota tim dan tingkatnya keterampilan terbarunya sesuai dengan kebutuhan yang dijadikan acuan pada tahapan. Tahapan ini menunjukkan siapa yang memenuhi harapan dan siapa yang harus mengikuti pelatihan lebih banyak untuk mencapai tingkat-tingkat yang dibutuhkan. Yang ketiga, perhatian dengan memperhatikan keterampilan dengan mengetahui lebih lanjut tentang tim Anda beserta tingkat keterampilannya. Anda akan lebih mudah untuk melihat jika ada salah satu anggota yang lainnya. Ketika Anda mengetahui bahwa yang terjadi, Anda membutuhkan sebuah pelatihan untuk menutup tempat tersebut dan memastikan tim Anda pada tingkat keterampilan yang Anda harapkan. Kemudian pembahasan yang ketiga, implementasi usaha. Strategic implementation atau penerapan strategi merupakan tahapan manajemen strategis yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administratif,
dan persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih menjadi tindakan. Singkatnya, implementasi strategi adalah proses yang menempatkan rencana strategis ke dalam sejumlah tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana strategis sendiri merupakan dokumen tertulis yang merinci langkah-langkah dan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, termasuk umpan balik dan laporan kemajuan untuk memastikan bahwa rencana tersebut telah sesuai dengan target. Kemudian cara mengimplementasikan strategi bisnis. Implementasi strategis penting dilakukan dengan menentukan alokasi biaya dari awal hingga selesai, di mana langkah melakukan tahapan implementasi mencakup evaluasi dan komunikasi secara strategis, pengembangan struktur implementasi, pengembangan kebijakan dan program dukungan implementasi, penganggaran dan alokasi sumber daya, serta melaksanakan fungsi dan kegiatan. Jika setiap rencana strategis telah dirancang dan disusun dengan baik, tantangan atau tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya ke dalam langkah strategis yang nyata. Karena rencana yang tidak diimplementasikan dengan baik dianggap belum bisa memenuhi syarat sebagai bagian dari manajemen strategis. Setelah rencana strategis dirumuskan, rencana harus diimplementasikan dengan baik dalam ruang lingkup kerja perusahaan yang nyata. Kemudian kita masuk pembahasan terakhir, yaitu evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar utama evaluasi usaha yaitu membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi. Sebuah usaha dapat dikatakan berhasil jika usaha tersebut bisa memenuhi kewajiban membayar bunga modal, upah tenaga kerja luar, alat-alat luar yang digunakan, serta sarana produksi yang lainnya, dan juga termasuk kewajibannya pada pihak ketiga. Tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha, apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil seperti apa yang diharapkan. Adapun tahap-tahap evaluasi usaha adalah yang pertama, satu, analisa aspek pasar, yaitu untuk mengetahui seberapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan dan pasar dari produksi yang bersangkutan. Yang kedua, analisa aspek teknis, yaitu untuk menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dikaji. Yang ketiga, analisis aspek finansial, yaitu untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat saya bawakan. Apabila terdapat kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.